Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum? Nah, bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 5? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita bab kedua, ya, IPA tentang organ pernapasan. Minggu lalu kita sudah pelajari organ pernapasan manusia. Nah, untuk organ pernapasan manusia itu organ utamanya apa? Paru-paru. Ya, betul. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagian-bagian alat pernapasan manusia dan juga proses pernapasan pada manusia. Sekarang kita akan melanjutkan ke gangguan, kemudian cara memelihara organ pernapasan manusia dan juga organ pernapasan hewan. Nah, jadi ini pembahasan terakhir ya. Sebelum latihan, kemudian nanti minggu depan kita akan bahas soal. Ya, soal latihannya kita bahas untuk persiapan PTS atau penilaian tengah semester. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pertama, gangguan organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk yang paling umum, yang pertama ini yaitu flu. Ya, flu ini termasuk penyakit yang atau gangguan yang umum ya. Seringkali kita alami, terutama ketika cuaca tidak kondusif, cuaca tidak menentu. Ya. Terutama di musim penghujan. Nah, itu sangat rentan sekali terkena penyakit flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Jadi ini virusnya nih, virus influenza namanya. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan. Penyakit tersebut menular melalui udara. Tutuplah mulut dengan tisu ketika bersin. Nah, jadi memang penyakit ini, gangguan ini sangat mudah ditularkan. Ya, ketika kita bersin, ketika kita punya penyakit flu, kemudian bersin itu diusahakan tutup. Ya, ditutup. Kemudian supaya apa? Supaya virusnya itu tidak menular. Ya, dan ketika misalnya kamu lagi di luar nih, lagi di lapangan atau di tempat lapang, di tempat yang terbuka dan ada sinar matahari, itu ketika bersin kamu hadapkan ke arah sinar matahari tersebut. Untuk apa? Supaya si virusnya langsung terbunuh. Jadi langsung menguap dan virusnya pun akan tidak menyebar. Ya, karena penularan virus ini melalui udara. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ditutup ya. Memakai tisu atau memakai kain. Yang kedua, tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC. Nah, ini penyakit pernapasan juga yang disebabkan oleh bakteri. Nah, tadi virus ya, kalau sekarang bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini namanya ya. Namanya makanya disebut dengan TBC atau tuberkulosis karena diambil dari nama bakterinya. Memang dalam ilmiah itu, terutama pelajaran IPA, itu kayak penyakit-penyakit, istilah-istilah biasanya diambil dari nama ilmiahnya. Nama penyakitnya seperti ini kan, ada yang di atas tuh flu, virusnya influenza. Kemudian tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, makanya disebut dengan TBC atau tuberkulosis ya, yang menyerang organ paru-paru. Disebarkan melalui udara ketika penderita batuk. Nah, jadi untuk TBC ini dia lebih ke batuk ya. Batuk dan disebarkan virusnya itu atau bakterinya itu melalui udara ketika si penderitanya itu atau si yang punya penyakit TBC-nya itu ketika batuk. Ya, kalau tadi bersin sekarang batuk. Tapi bukan berarti ketika misalnya kamu batuk kamu TBC, enggak juga ya. Jadi ada mungkin batuk ketika serak atau tenggorokannya
ada penyakit lain misalnya. Nah, itu masih banyak penyebab yang lain ya. Bukan berarti kamu ketika batuk langsung divonis TBC misalnya, enggak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, asma. Asma merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, ya, susah bernafas, batuk, dan nafas terasa berat. Nah, jadi ini gangguan pernapasan juga. Pemicunya yaitu menghirup udara tercemar, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Nah, jadi diusahakan, apalagi sekarang memang sudah diwajibkan ya keluar rumah itu memakai masker karena sedang pandemi. Nah, ini untuk penyakit asma ini tadi gejalanya tadi yang saya sebutin ya, jadi dia lebih ke pernapasan, sesak napas. Pemicunya yaitu menghirup udara tercemar, polusi ya, apalagi di Jakarta ini sangat banyak polusi. Jadi kamu usahakan ketika keluar rumah pakai masker ya, agar ya pertama tidak menyebabkan virus untuk sekarang, yang kedua polusi ya, karena banyak polusi udara di luar sana. Yang terakhir, biasanya obat asma diberikan melalui alat yang disebut inhaler. Seperti apa alatnya? Itu yang seperti digambar di bawah ya. Alatnya seperti yang digambar itu, yang warna merah. Nah, jadi itu pertama penggunanya itu dikocok dulu. Nah, itu sebenarnya ada tabung di dalam ya. Dibuka tutupnya yang kedua, kemudian yang ketiga itu kamu keluarkan nafasnya dulu. Ya, jadi ini inhaler ini dia menghirup lewat mulut. Jadi alatnya itu dihirup lewat mulut alatnya. Nah, ketika sudah mengeluarkan udara atau nafas, baru kamu masukkan alatnya ke mulut. Kemudian ditekan, ujung di atasnya itu yang kelima ditekan, maka akan keluar ya, obatnya itu keluar dan kamu hirup. Setelah itu baru dihembuskan lagi. Nah, ini obat atau alat ya untuk mengobati asma yang disebut dengan inhaler. Selanjutnya yaitu flu burung. Nah, flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Ini nama virusnya ya. Nama virusnya itu H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Nah, itu unggas ya, maaf salah ketik. Unggas saja, tetapi dia mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Nah, jadi penyakit ini awalnya hanya menyerang unggas seperti burung, kemudian ayam, bebek. Nah, lama-kelamaan si virusnya itu mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Jadi memang penyakit atau virus itu dia ada yang khusus hanya untuk manusia dan juga khusus untuk hewan. Nah, seperti ini tadinya dia hanya untuk hewan saja. Ya, dia hanya menyerang hewan. Tapi lama-kelamaan dia berubah genetiknya, dia menyesuaikan, akhirnya dia juga bisa menyerang manusia sehingga manusia pun terkena penyakit ini. Dan ini termasuk bersifat menular dan mematikan. Ya. Nah, Ustadz sendiri dulu punya pengalaman waktu seumuran kamu, ya, waktu SD dulu, waktu zamannya flu burung itu lagi seperti ini, lagi pandemi gini, hanya tidak seluas sekarang ya, satu Indonesia. Nah, untuk flu burung ini dulu Ustadz punya pengalaman sampai burung-burung Ustadz untuk ini ya, mengantisipasi khawatir, dulu Ustadz punya burung. Jadi di rumah itu Ustadz punya burung, banyak burung merpati. Ya, burung merpati banyak banget itu di rumah. Nah, itu lagi masa-masa pandemi flu burung dulu. Nah, ketika itu langsung disembelih itu semuanya. Langsung disembelih karena apa? Karena mengantisipasi ya, khawatir penyebaran flu burung. Nah, makanya dulu itu sama Om disembelih semuanya ya, nggak tersisa. Sampai sekarang Ustadz gak pernah miara burung lagi. Itu terakhir waktu SD, seumuran kamu kalau salah, yang masih kecil.
Nah, itu terakhir ciri-ciri penderitanya itu demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Nah, sakit kepala dan tenggorokan serta batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Nah, ini juga memang dulu ketika zaman virus flu burung itu kita sangat menghindar kontak terhadap unggas seperti ayam tadi kata saya, burung, bebek dan lain sebagainya. Selanjutnya kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Penyakit ini berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ini termasuk yang paling mematikan ya. Yang kanker apapun itu sangat mematikan. Ya. Nah, di sini kanker paru-paru karena terganggu fungsinya. Jadi si paru-paru itu sudah mengalami gangguan fungsi. Ketika sudah mengalami gangguan fungsi, dia akan terasa berat ketika bernapas. Kemudian pemicunya adalah kegiatan atau kebiasaan merokok. Jadi kamu jangan sekali-kali untuk mencoba merokok, ya. Ustadz tidak merokok. Nah, kamu jadi jangan sekali-kali mencoba, karena biasanya yang setelah mencoba dia akan kecanduan. Nah, dari zat nikotinnya itu di rokok ada zat tertentu yang buat dia kecanduan. Makanya susah ketika yang sudah merokok itu ingin berhenti, itu susah. Ya, perlu pembiasaan, kemudian perlu terapi juga. Setelah pembiasaan yang lama, kemudian terapi, maka dia bisa berhenti dari merokok tersebut. Ya. Dan ini sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Nah, pertama mengonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. Nah, jangan sampai kekurangan minum air ya setiap harinya. Berolahraga secara teratur. Nah, kan apalagi sekarang lagi pandemi gini ya, belajar di rumah, kegiatan semua di rumah. Nah, jangan sampai jadi ajang kamu untuk malas-malasan. Nah, jangan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun. Tentu gunakan masker untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. Terakhir gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Oke. Selanjutnya yaitu alat pernapasan hewan. Pertama, cacing tanah. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Oleh karena itu, permukaan kulit cacing selalu berlembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ya. Seperti ini gambar daripada pernapasan cacing. Di permukaannya itu dia menggunakan permukaan kulitnya. Nah, kamu kalau lihat kulit cacing itu pasti dia lembab, ya, untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yang kedua, serangga. Nah, serangga ya. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah udara masuk dan keluar melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma. Nah, bisa dilihat di sini di gambar. Nah, itu trakea yang dalam situ ya. Di dalam tubuh serangga ini. Di sini contohnya belalang. Nah, ada lubang untuk keluar masuk udara yang disebut dengan stigma. Nah, di samping tubuh serangga. Seperti itu ya. Selanjutnya, ikan. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Prosesnya mula-mula insang tertutup. Kemudian, air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut. Lalu mulut ikan ditutup dan air yang mengandung oksigen tersebut akan mengalir ke insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi pertama memang makanya kamu pernah lihat mungkin kolam ikan ya. Kolam ikan, kemudian akuarium, aquascape. Nah, biasanya kan menggunakan gelembung. Nah, itu untuk membantu oksigen. Apalagi di kolam-kolam itu biasanya kan si ikan suka mencari saluran air, ya, air yang mengalir, kemudian yang ada gelembungnya itu, nah itu memang dia mencari oksigen. Nah, jadi air pun dia mencari air yang mengandung oksigen. Nah, ketika si mulut ikannya terbuka, air masuk
kemudian si mulutnya tutup, nah air itu mengalir ke insang. Nah, di insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat. Nah, mungkin kamu yang suka makan ikan, terutama bagian kepala, nah pasti pernah lihat bagian seperti ini nih, ya di bagian insangnya. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya, nomor 4, amfibi. Amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kulit amfibi selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran udara. Nah, ini sama proses seperti cacing ya. Jadi kulitnya itu selalu lembab untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ketika masih berudu, amfibi bernapas dengan insang. Nah, contohnya di sini digambar bisa dilihat. Nah, si katak, contoh kita ambil contoh katak ya atau kodok. Nah, di sini ketika dia masih berudu atau kecebong, dia bernapas dengan insang. Nah, insang ya. Nah, ketika dia sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, ini si kataknya ini. Jadi gitu untuk amfibi dia ada prosesnya ya. Ketika masih cebong, dia bernapas dengan insang karena hidupnya pun di dalam air. Selanjutnya, nomor 5, reptil. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptil yang dapat menyelam seperti buaya dan kura-kura menutup lubang hidungnya ketika menyelam agar air tidak masuk ke paru-paru. Nah, contoh ya, ini ular yang di bawah, ini kadal yang di atas. Nah, ini mereka bernapas dengan paru-paru. Adapun misal buaya, kura-kura, sama mereka pun bernapas dengan paru-paru. Hanya walaupun hidup di air, ketika dia menyelam, ya, maksudnya bukan hidup di air, ketika suka menyelam kan, suka ke air dan ke darat juga. Nah, ketika menyelam, nah dia menutup hidungnya. Jadi lubang hidungnya ditutup. Nah, ketika ditutup, nah, supaya si airnya tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, nomor 6, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru juga. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas dengan cara menghirup udara, melainkan dari udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Nah, jadi bisa dilihat di gambarnya di sini. Pertama di lubang hidung, ya, di kepala burung ini, kemudian mengalir ke trakea di bawah tenggorokan. Nah, di sini ada paru-paru dan pundi-pundi udara. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jadi ketika dia tidak terbang, ketika dia hinggap misalnya di pohon, dia menghirup udara normal, dia menggunakan lubang hidung langsung ke paru-paru. Nah, dan disimpan juga di sini di pundi-pundi udara. Jadi ketika dia tidak terbang, dia menyimpan stok udara di pundi-pundi ini. Nah, ketika dia mulai terbang, nah dia sudah tidak menghirup udara lagi. Nah, dia bernapas dengan apa? Dia dengan cara mengalirkan udara yang ada di pundi-pundi ini ke paru-paru dengan bantuan kepakan sayap atau gerakan sayapnya itu ya. Kepakan sayap atau gerakan sayapnya itu ketika terbang, nah itu membantu mengalirkan si udara dari pundi-pundi ke paru-paru. Ya, seperti itu untuk burung. Terakhir ada mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru juga. Ada mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Hewan tersebut dapat menyelam lama dalam air. Akan tetapi, secara berkala akan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Nah, jadi ini ya. Ini bisa dilihat paru-paru yang mana coba? Nah, ini yang namanya lung. Nah, lung ya. Sini paru-paru. Ini bahasa Inggris. Ada liver bukan heart di sini. Nah, itu lung itu artinya paru-paru. Jadi ketika si lumba-lumba dan paus, dia akan muncul ke permukaan ya untuk menghirup udara dan menyelam lagi. Dan dia mempunyai kemampuan untuk menyelam yang lama di dalam air. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk tugasnya kamu silahkan kerjakan latihan bab 2 ya. Halaman
29. Ya, 29. Nah, kamu kerjakan saja. Saya kasih waktu 1 minggu, ya, kerjakan sampai minggu depan. Yang sudah tidak usah dikirim ke Ustadz, ya, tidak usah dikirim karena nanti minggu depan akan kita bahas, ya. Nanti kamu coba kerjakan saja, tidak apa-apa, seberesnya. Kalau belum beres juga tidak masalah. Nanti minggu depan kita bahas bareng-bareng, oke? Ya, nanti kita minggu depan kita bahas 2 latihan itu untuk kisi-kisi ulangan PTS, ya. Terima kasih. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.